Seringkali konsep seorang Kristen itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena eh, kenyataannya gitu ya, ketika kita mengikut Kristus, ketika kita bilang kita adalah pelayan Tuhan, tetapi kita seringkali malah menjauhkan diri kita daripada hal-hal dunia gitu. Dan kita bilang bahwa itu adalah upaya kita untuk mensucikan diri daripada dunia. Dan bahkan lebih ekstrim lagi, banyak di luar sana orang-orang Kristen yang bahkan tidak mau bercampur baur dengan dunia. Mereka menjauhkan diri mereka dari dunia, mereka tidak berbaur dengan sesuatu yang glamor, sesuatu yang bersifat duniawi begitu. Nah, dampaknya gitu ya, ketika mereka harus memikul salib Kristus, eh, mereka seolah-olah terlihat eh, terpaksa atau tidak terlihat bahagia begitu di dunia. Dan mereka mungkin menganggap itu sebagai sesuatu yang harus dilakukan begitu sebagai seorang pengikut Kristus. Nah, apakah demikian? Apakah firman Tuhan berkata demikian? Kalau kita melihat di Matius pasal 12 ayat yang 1-8, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat ya. Saya akan bacakan, pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, kemudian lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Ya, melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, Sobat Sarung pun di sini dikatakan Tuhan Yesus yang dikehendaki oleh Allah adalah bukan persembahan, tetapi adalah belas kasihan. Para murid ketika itu harus merasa lapar, dan itu memang natural merasa lapar di dunia. Kita sebagai manusia merasa lapar dalam kehidupan ini. Ketika mereka habis melayani Tuhan, ketika mereka harus habis ikut dalam perjalanan dengan Tuhan Yesus, mereka merasa lapar, dan itu adalah hal yang wajar. Kemudian mereka memetik gandum itu ya, dan kemudian memakannya. Ketika ada orang-orang Farisi yang menilai bahwa itu adalah sesuatu yang salah di hari Sabat, Tuhan Yesus katakan apa? Ketika dulu pun Daud ya memakan roti sajian yang harusnya hanya diperbolehkan untuk para imam-imam saja, begitu. Tapi kenapa Tuhan memperbolehkan itu? Karena rasa lapar yang diakibatkan oleh melayani Tuhan itu adalah sesuatu yang wajar, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Ya. Nah, begitupun kita, ketika kita ada di dalam dunia ini, kita tidak harus mencari penderitaan, kita tidak harus uh, seolah-olah kita merasa teraniaya, kita tertindas, dan kemudian atas dasar itu kita bilang kita adalah manusia suci, manusia pilihan Tuhan, dan kemudian kita berkata bahwa kita adalah pengikut Tuhan. Kita memikul salib Tuhan sambil kita bersedih, sambil kita tertekan, sambil kita merasa Tuhan, aku ini sudah menderita. Kalau begitu bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan ketika kita ada di dunia? Memang benar di satu sisi bahwa kebahagiaan yang kita rasakan adalah mengenai nanti di akhirat, nanti di dalam kerajaan Allah. Tetapi di satu sisi yang lain, Tuhan tidak berkata bahwa ketika kita di dunia kita harus menderita, kita harus merasakan atau mencari penderitaan. Tetapi yang Tuhan katakan adalah bahwa ketika kita di dunia, Tuhan menjanjikan sang penghibur itu untuk menolong kita, menghibur kita ketika kita ada di dunia. Itu artinya apa? Penderitaan memang akan terjadi, tetapi itu terjadi bukan karena dibuat-buat, tetapi memang secara alamiah itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Memang Tuhan menghendaki itu. Nah,
Kenapa alasannya orang Kristen itu tidak merasakan kebahagiaan padahal mereka sudah menerapkan hal-hal yang ada dalam firman Tuhan? Tidak menjadi diri sendiri, saudara-saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, makanya tips yang pertama adalah bagaimana cara kita bisa enjoy, kita bisa bahagia ketika kita memikul salib Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan adalah jadilah dirimu apa adanya, ya. Ketika dirimu adalah orang yang suka menghabiskan waktu untuk misalkan anak-anak muda bermain video games atau berselancar di sosial media, atau kalian suka berolahraga setiap harinya, jangan tinggalkan kebiasaan itu hanya demi alasan adalah untuk supaya kalian mensucikan diri atau mengkhususkan diri Anda menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang Tuhan katakan adalah utamakan Kristus. Anda boleh bermain video games, Anda boleh tetap berolahraga setiap hari, Anda boleh melakukan hobi-hobi Anda, tetapi dengan catatan Anda tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saya adalah orang yang senang berolahraga, ya. Saya orang yang senang berolahraga. Nah, kemudian di hari Minggu saya tetap melakukan olahraga, tetapi yang saya utamakan adalah saya beribadah dulu dengan Tuhan. Saya tidak meninggalkan aktivitas olahraga saya. Saya tetap berolahraga, tapi saya harus dahulukan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika saya berolahraga, saya tahu ada maksud Tuhan di sana. Tuhan akan pakai olahraga saya, Tuhan akan pakai hobi saya untuk saya mengabarkan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar saya. Yang kedua adalah dengan melatih diri kita. Melatih diri kita untuk disiplin. Baik itu disiplin secara jasmani maupun disiplin secara rohani. Ingat Paulus katakan, latihlah dirimu untuk beribadah. Coba kita lihat di Pengkhotbah pasal ketiga, ya, Pengkhotbah pasal ketiga. Ini ayat yang ke-13. Pengkhotbah pasal 3 ayat ke-13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, jadi artinya apa? Kita pun anak-anak muda, orang-orang generasi milenial, kita bisa menikmati hal-hal dunia. Kita bisa menikmati hobi kita, kesenangan kita, itu adalah pemberian Allah. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpesta, itu adalah pemberian Allah. Tetapi jangan lupa, Pengkhotbah dalam pasal terakhir mengatakan bahwa untuk semuanya ini Tuhan sudah memperhitungkan. Kita akan dibawa ke pengadilan akhir nanti, ya. Tuhan akan memperhitungkan apakah perbuatan kita baik yang jahat, yang baik itu akan dinilai, ditimbang oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu saya katakan tadi, utamakanlah Tuhan di atas segalanya, di atas hobi Anda, di atas kesenangan Anda, sehingga hobi Anda dikontrol oleh Tuhan, ya, bukan oleh hawa nafsu, oleh kedagingan Anda. Yang ketiga, memahami apa mau Tuhan, bukan apa mau kita. Seperti yang sudah saya katakan tadi, saudara-saudara dalam Tuhan, Sobat Sarungpun, biarkanlah Roh Kudus, biarkanlah Tuhan yang mengatur, yang berdaulat atas hidup Anda, sehingga kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan. Latihlah dirimu beribadah, kata Rasul Paulus. Maka setiap hari kita harus punya waktu dengan Tuhan sebelum beraktivitas. Di pagi hari Anda berdoa, bersaat teduh, merenungkan firman Tuhan, sehingga ketika Anda mempunyai hobi tertentu, Anda melakukan aktivitas tertentu di hari itu, Tuhan yang akan mengendalikan, yang akan bertindak atas aktivitas Anda, atas hobi Anda, ya, sehingga hobi Anda bukanlah sesuatu hal duniawi yang melenceng daripada hal-hal rohani, tetapi itu Tuhan pakai, ya. Tips yang keempat adalah tetap berbuat baik, Sobat Sarungpun, dimanapun Anda berada, kapanpun itu dan dalam kondisi apapun, menebarkan kasih dimanapun Anda berada. Nah, Sobat Sarungpun, ketika saya menerapkan hal ini, saya berbuat baik kepada setiap orang, saya menebarkan kasih, meskipun kondisi saya tidak dalam keadaan baik. Saya percaya hidup saya hari itu adalah hari yang terbaik yang Tuhan kasih, karena saya bisa memberikan kasih, saya bisa menebarkan senyum, ya, senyum kepada orang-orang di luar sana. Lalu yang kelima adalah bersyukur setiap hari, setiap saat, bersyukur selalu. Kenapa bersyukur selalu? Karena kalau kita bersyukur meskipun dalam kondisi kita yang kita anggap kita tidak sedang baik, ya, itu artinya apa? Itu artinya kamu sedang berbahagia. Kamu sedang berbahagia, dan Anda melihat, ya, setiap masalah yang ada di hadapan Anda itu dari perspektif yang berbeda-beda, dari perspektifnya orang lain, dari perspektifnya Tuhan terutama. Apa yang Tuhan mau dari masalah yang sedang saya hadapi, ya. Ketika Anda mungkin merasa, aduh, hari ini saya sepertinya sedang tidak mood, sedang tidak enak. Nah, ketika Anda bisa melihat dari perspektif Tuhan, ketika Anda bisa melihat bersyukur di saat itu adalah membawa satu kebahagiaan buat Anda, ya. Di Pengkhotbah 3 ayat 13 tadi dikatakan, kamu bisa makan, kamu bisa minum, itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Allah, ya. Jadi kita harus mengucap syukur.
kita saat ini masih bisa makan dengan nasi tempe tahu pun, dengan nasi kecap pun, itu adalah berkatnya Tuhan. Dengan kita selalu bersyukur, saya percaya Sobat Sarumpun Anda akan selalu bahagia. Jadi Sobat Sarumpun, yang harus kita perhatikan di sini adalah mengutamakan Tuhan. Nah, hal yang sebaliknya akan terjadi kalau kita hanya menikmati dunia, menikmati kesenangan, kebahagiaan, tetapi kita melupakan Tuhan. Lihat kisah Daud ya, di dalam 2 Samuel pasal 11 dikatakan ketika itu Daud sedang bersantai-santai di atas sotohnya ya, di atas sotohnya, ketika harusnya para raja itu berperang, tetapi Daud malah tidak berperang, dia malah bersantai-santai. Sehingga akhirnya dia jatuh dalam sebuah dosa. Itu dosa perzinahan. Nah, inilah kalau kita mengutamakan kebahagiaan di dunia di atas kehendak Tuhan, di atas Tuhan, kita malah akan jatuh dalam dosa. Tetapi kalau kita mengutamakan Tuhan dulu, kemudian kita baru mengambil waktu untuk kita bisa enjoy, menikmati hari-hari kita, saya percaya justru berkat Tuhan lah di sana akan dinyatakan. Nah, dikatakan Tuhan justru cook yang Tuhan pakai, yang Tuhan pakaikan kepada kita, itu justru enak. Dalam mengikut Tuhan itu seharusnya kita enjoy loh. Kita masih bisa tetap berbaur dengan dunia, kita masih bisa merasakan kebahagiaan dengan aktivitas-aktivitas kita, tidak harus merasa tertekan, tidak harus merasa terkucilkan dari dunia. Kiranya firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, dan juga tips untuk bagaimana kita enjoy dan tetap bahagia dalam mengiring Tuhan, ini benar-benar membuat kita semangat dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, tetap semangat, jaga kesehatan. Amin.